Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laila Rahmatus Syifa. Aku dari studi S1 jurusan Entrepreneurship Business Creation di Universitas Bina Nusantara. Di video kali ini aku mau bahas tentang dasar akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu biasa identik dengan 3 hal. Yang pertama, tentang uang. Kedua, pencatatan keuangan. Dan yang ketiga, tentang balance, dimana setiap perhitungan akuntansi itu harus balance, dan itu udah mutlak. Kemudian lebih dalam daripada itu, akuntansi itu berbicara pertama tentang identify, dimana ketika kita belajar akuntansi, kita harus bisa memahami dan mengidentifikasi transaksi perusahaan dan pengaruhnya itu nantinya kemana. Dan yang kedua ada record. Di record kita harus mencatat akun-akun yang tepat dan sesuai dengan akuntansi. Dan yang ketiga, communicate, di mana lewat akuntansi kita dapat menghasilkan laporan keuangan, dan laporan keuangan itu bisa kita komunikasikan ke banyak hal dan ke banyak pihak. Maka dari situ akuntansi disebut dengan bahasa bisnis. Emang seberapa berguna sih akuntansi itu? Oke, kita lihat saja seberapa banyak orang sih yang menggunakan akuntansi ini untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk yang menggunakan akuntansi ini terdapat internal users, di mana internal ini yaitu orang yang ada di dalam perusahaan, dan external users merupakan orang yang dari luar perusahaan. Untuk internal users terdapat manager, marketing, finance, dan human resources. Dan untuk external users terdapat taxing authorities, investor, customer, dan kreditor. Setelah mengetahui akuntansi itu seperti apa dan penggunanya siapa saja, di sini aku mau bahas tentang basic konsep. Basic konsep akuntansi di sini ada aset sama dengan liabilities plus equity. Aset di sini merupakan harta yang jadi kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, apa saja sih yang masuk di dalam aset? Yang pertama ada cash. Cash merupakan dana yang dipakai buat kembalian dan simpan duit. Itu masuk dalam aset ya. Yang kedua ada supplies, di mana supplies ini merupakan aset operasional perusahaan yang umurnya itu kurang dari setahun. Contohnya dalam industri F&B yaitu minyak goreng. Minyak goreng di sini kan merupakan aset di mana penggunaannya tuh habis dalam kurang dari setahun. Dan yang ketiga ada equipment. Equipment di sini merupakan harta perusahaan untuk operasional yang umurnya itu lebih dari setahun. Contohnya dalam industri F&B yaitu wajan atau peralatan seperti kompor dan lain sebagainya. Di situ penggunaannya tuh jangka panjang dan umurnya tuh bisa digunakan lebih dari setahun. Dan yang kelima ada prepaid expensive, di mana prepaid expensive itu merupakan pembayaran yang dilakukan untuk barang atau jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi di masa mendatang, atau bisa disebut dengan aset sementara. Contohnya ketika sewa kantor yang dibayar di muka untuk beberapa bulan atau tahun. Nah, pelanggannya itu melalui penjualan kredit, dan pelanggan tersebut berjanji untuk membayarnya di kemudian hari. Misal ada sebuah toko mebel penjual satu set sofa kepada pelanggan seharga 10 juta dengan ketentuan pembayaran itu 30 hari. Setelah sofa diserahkan kepada pelanggan, toko mebel tersebut memiliki piutang sebesar 10 juta kepada pelanggan tersebut. Yang kedua di sini ada liabilities, yaitu utang. Yang belakangnya payable itu merupakan utang. Gak ada penjelasan lanjut, ya utang ya tetap utang. Misal account payable, kita beli barang tapi belum bayar. Nah, sebenarnya ada banyak macam liabilities atau utang seperti utang bank, utang obligasi, dan lain-lain. Tapi di sini aku tuh mau bahas secara konsep saja bahwa utang itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita bayar. Nah, di sini juga ada poin penting yang masuk dalam liabilities, yaitu unearned service revenue, di mana kita itu sudah menerima duit tapi orangnya itu belum dikasih jasa atau produk yang kita miliki. Dan yang ketiga ada equity, liabilities plus equity. Equity di sini merupakan modal usaha, yaitu ada share capital, di mana share capital di sini merupakan modal yang disetor. Kemudian ada retained earning, yaitu laba yang ditahan. Nah, equity di sini dipengaruhi ada 3 faktor. Yang pertama ada revenue, yang kedua ada expense, dan yang ketiga ada dividen. Revenue di sini merupakan pendapatan. Biasanya orang-orang tuh kayak tanya, omset dari perusahaan itu berapa sih dalam per tahun, seperti itu. Kemudian ada expense, di mana expense di sini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan yang telah kita pakai. Dan yang ketiga ada dividen. Dividen di sini yaitu pembagian hasil laba perusahaan kepada pemilik saham.
Sebenarnya dalam bisnis itu simple, kita hanya cari revenue setinggi mungkin, ya meskipun itu nggak mudah. Kemudian kita meminimalisirkan beban sehingga kita mendapatkan yaitu pendapatan itu lebih besar daripada beban. Jadilah sebuah untung. Nah, dari untung itu kita bisa ambil yaitu dividen. Tapi kalau untung kita didiemin, nggak diambil di dividen, untungnya itu bakalan tetap di perusahaan, maka itu namanya retained earning atau laba ditahan. Nah, ada masanya di mana kita itu akan mengambil dividen dan ada masanya hasil keuntungan kita itu dikelola kembali buat dapetin untung yang lebih besar. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan tentang akuntansi yang telah aku pelajari selama aku di semester 3 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang pembahasan dasar akuntansi. Kurang lebihnya sekian, terima kasih.